Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya saudara semuanya tetap dalam damai dan sukacita Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mau buka hati kami untuk kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami melalui firman-Mu di jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Melalui firman Tuhan ini kita akan mengambil suatu tema, yaitu hidup Kristen yang cemas dan takut. Hidup Kristen yang cemas dan takut. Hal ini kita ambil dari orang tua Tuhan Yesus, yaitu Maria dan Yusuf. Ketika mengetahui bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka, berusaha mencari berhari-hari, tentu mereka sangat takut, mereka sangat cemas. Di mana anaknya? Jadi sebagai orang tua mungkin dia merasa bersalah karena anak yang dia bawa ternyata tidak ada lagi di dalam perjalanan. Maka mungkin selama 3 hari pencarian, bukan hanya lelah secara fisik, tetapi mungkin juga lelah hati. Karena Maria dan Yusuf terus bertanya-tanya kepada keluarga dan kenalan. Mungkin dia melihat anaknya, ternyata mereka tidak tahu. 3 hari lamanya, baru akhirnya Maria dan Yusuf bertemu dengan Yesus di bait Allah. Sehingga ketika orang tuanya melihat Yesus, ungkapan yang keluar dari ibunya, dia berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kenapa hidup orang Kristen bisa cemas? Kenapa hidup orang Kristen bisa takut? Dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Kenapa hidup orang Kristen itu juga bisa takut, bisa cemas, dan bisa sangat-sangat khawatir. Yang pertama, alasannya karena Yesus tertinggal. Ini penyebab yang pertama. Yesus tertinggal, atau dengan kata lain bahwa Maria dan Yusuf meninggalkan Yesus sendiri. Nah, kalau kita melihat implikasinya di dalam kehidupan kita, sering sekali ketakutan, kecemasan yang berlebih-lebihan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu jauh dari kehidupan kita.
Sebenarnya bukan Tuhan yang jauh dari kehidupan kita, tetapi kitalah yang sering menjauh meninggalkan Tuhan. Kita yang sering menjauhkan diri dari persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan yang melelahkan ini, sehingga muncul berbagai macam ketakutan, kegelisahan yang menyerang hati, menyerang pikiran kita. Padahal Yesus Tuhan itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita karena janji Dia akan menyertai kita. Dia ada, tetapi seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan di belakang kita. Ketika perjalanan hidup kita anggap lancar-lancar saja, aman-aman saja, tidak ada hambatan. Seakan-akan kita yang meninggalkan Tuhan di belakang. Kita tidak perlu Tuhan lagi. Kita tidak butuh Tuhan lagi. Kita biarkan Dia tertinggal di belakang. Ternyata ketika kita terus melakukan perjalanan, semakin berat yang kita rasakan. Tantangan semakin sulit, cobaan semakin berat, banyak masalah, sakit, penyakit. Baru di situ kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Ada sesuatu yang kurang. Bahwa dengan pengalaman kekuatan kita, kadang-kala kita tidak bisa menolong hidup kita. Kita lelah menjalani hidup. Kita tidak mampu menjalani hidup. Tetapi di saat-saat seperti itu, kita merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena selama ini kita melupakan Tuhan. Selama ini kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kita berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berjalan mengandalkan relasi kita. Kita berjalan mengandalkan apa yang kita punyai. Kita melupakan Tuhan. Itulah yang sebenarnya membuat kita cemas, kita takut, kita khawatir berlebih-lebihan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah dekat selalu dengan Tuhan. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang bisa membuat hidup orang yang percaya mengalami ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Kita belajar dari pengalaman Maria dan Yusuf. Secara tidak langsung di situ kita bisa melihat bahwa Maria dan Yusuf melepaskan tangannya dari genggamannya. Seharusnya dalam kerumunan orang banyak itu, orang tua harus memegang tangan anaknya. Tetapi hari itu sampai Yesus tertinggal di belakang, berarti orang tuanya tidak lagi memegang anaknya. Melepaskan diri dari tangan Tuhan. Kita memang tidak bisa memegang tangan Tuhan karena kekuatan kita, kelemahan kita. Tetapi Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Tuhanlah yang akan menggenggam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan yang kuat itu menggenggam, memegang tangan kita, percayalah itu tidak akan pernah terlepas. Percayalah itu tidak akan pernah hilang. Tetapi kenapa bisa kita cemas dan takut? Karena kita sendiri yang melepaskan genggaman itu. Kita sendiri yang melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Kita tidak mau lagi digandeng. Kita tidak mau lagi pegang erat. Kenapa? Kita merasa sudah hebat. Kita merasa sudah mampu. Kita sudah merasa diri memiliki kemampuan, pengalaman-pengalaman tertentu. Sehingga kita tidak perlu lagi memegang tangan Tuhan. Atau kita tidak perlu lagi dipegang oleh tangan Tuhan itu. Nah, ketika pegangan tangan itu terlepas, kita tidak menyadari itu. Seringkali kita tidak menyadari itu. Bahwa ternyata dalam perjalanan hidup kita sudah melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Kita sudah melepaskan diri dari pegangan
yang kuat, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Berapa banyak orang sekali berjalan tidak lagi bergantung kepada firman Tuhan, tidak lagi berpegangan teguh pada firman Tuhan, hingga dia menjalani hidup tidak lagi diterangi hatinya, pikirannya, perbuatan, tingkah lakunya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dia berjalan sendiri, berjalan suka-sukanya, tanpa aturan, tanpa kebenaran. Dia mulai melepaskan dirinya dari pagar firman Tuhan. Karena mungkin dia berpikir, oh, di firman Tuhan terlalu mengekang saya, firman Tuhan terlalu membuat hidup saya tidak nyaman. Hingga mulai dia melepaskan diri dari aturan-aturan firman Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan. Karena dianggap mengganggu kebebasannya, mengganggu kesenangannya. Dia mulai melepaskan dirinya dari firman kebenaran. Seakan-akan dia melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Ketakutan akan mulai menyerang, kecemasan akan mulai menyerang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan selalu memegang tangan kita. Dan biarlah kita juga menjadi pribadi yang mau dipegang oleh Tuhan. Kita harus mau hidup kita berpegang teguh pada firman Tuhan, pada kebenaran. Karena firman Tuhan itu akan menjadi terang bagi hidup kita. Ketika kita hidup berpegangan pada firman Tuhan, yang muncul bukan ketakutan, tetapi yang muncul adalah iman, keberanian, optimisme, pengharapan yang muncul ketika kita berpegangan kepada firman itu. Jangan pernah kita melepaskan diri dari pegangan kita, yaitu firman Tuhan, yaitu tangan Tuhan. Supaya ketika kita menjalani hidup, ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan terus menyerang, menguasai kehidupan kita. Jangan melepaskan diri dari pegangan tangan Tuhan. Jangan melepaskan diri dari pegangan kita, yaitu firman Allah. Kemudian yang kedua, ketiga, bagaimana hidup orang Kristen itu bisa takut, cemas, berlebih-lebihan. Yang ketiga, karena fokusnya bukan lagi kepada Yesus. Maria dan Yusuf, kenapa Yesus sampai akhirnya tertinggal dan dia lupa dalam perjalanan? Karena Maria dan Yusuf fokusnya kepada hari raya, kepada pesta, kepada kesenangan, fokusnya kepada orang-orang yang lalu lalang. Dia fokusnya tidak lagi kepada Yesus. Dia melihat dunia. Ini gambarannya, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika fokus kita bukan lagi kepada Yesus, perhatian kita lebih banyak kepada pesta, kepada kesenangan, kepada dunia. Yang muncul adalah apa? Kita mulai melihat dan kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia begitu, saya begini? Kenapa dia memiliki begitu, kenapa saya hanya memiliki ini? Kenapa dia senang, kok saya banyak batasan-batasannya? Sehingga mulai ketakutan mulai menyerang. Kegelisahan mulai menyerang. Ketika fokus perhatian kita kepada dunia, kita berusaha mengejar dunia, mencari dunia. Mungkin kita bisa mendapatkan. Kadangkala semakin besar, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak juga kekhawatiran dan ketakutan kita. Semakin banyak juga kecemasan kita. Maka mari kita belajar dalam perjalanan hidup kita, fokus kita tetaplah kepada Yesus. Sekalipun kita masih menjalani hidup di dunia ini, jangan lupakan Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita, sasaran hidup kita, arah hidup kita adalah kepada Yesus dan di mana Yesus berada. Ketika kita mulai mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal di luar Yesus, nah disitulah kegelisahan akan mulai menyerang. Apalagi iblis akan menawarkan godaan-godaan dengan tujuannya apa? Supaya kita lepas dari Tuhan, supaya kita melepaskan diri daripada firman-Nya. Kalau kita sudah lepas daripada Tuhan dan firman-Nya, kita pasti akan mulai mencintai dunia dengan segala kesenangannya dan melupakan Tuhan.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa dalam perjalanan hidup kita harus tetap memandang kepada Yesus. Kita harus kembali fokus kepada Tuhan, perhatian kita kepada Tuhan. Maka dalam firman-Nya dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Fokus kita yang utama, perhatian yang kita utama adalah kerajaan Allah, di mana Yesus ada memerintah di sana, dan kebenarannya. Maka yang lainnya Tuhanlah yang akan menambah-tambahkan. Nah, mari kita belajar dari peristiwa ini, supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketakutan, kegelisahan tidak akan terus menyerang, menguasai kita. Tetapi kita terus berjalan dengan iman, berjalan dengan pengharapan yang baru. Maka dari itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melepaskan diri dari tangan Tuhan. Jangan pernah melepaskan diri kita dari pegangan kita, yaitu firman Allah dan kebenaran. Dan yang selanjutnya, hati-hati jangan sampai fokus kita sudah mulai salah. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya di dalam perjalanan hidup kita tetap kuat, kita terus berkemenangan dan boleh menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada menyertai kami, bersama-sama dengan kami. Tetapi kamilah yang sering menjauhkan diri dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Seringkali kami melepaskan diri kami dari pegangan, dari tangan-Mu. Seakan-akan kami mampu berjalan tanpa Tuhan. Seringkali fokus kami sudah dialihkan oleh dunia. Tetapi oleh firman Tuhan hari ini, kami mau kembali kepada Tuhan. Kami kembali mau berpegang kepada firman dan kebenaran-Mu. Kami mulai kembali mengalihkan fokus perhatian kami kepada Tuhan. Supaya kami tidak lagi dilanda kecemasan, ketakutan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami selalu kuat, penuh dengan iman pengharapan untuk terus boleh menikmati janji-janji-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.